menjadi salah satu perantara agar kita itu paham tentang agama. Majelis taklim, kira-kira kalau kita pengen paham tentang baca Al-Quran, datang ke majelis taklim atau datang nonton organ tunggal? Kira-kira datang yang mana kalau kita pengen paham tentang baca Al-Quran, Bu? Majelis taklim, jelas. Kalau kita pengen tahu bagaimana cara benarnya sholat, benarnya wudhu, kita datang ke pesta pernikahan atau ke majelis taklim? Majelis taklim. Sesuatu yang baik bisa dipelajari di majelis taklim, tentang agama, tentang sholat, tentang wudhu. Kereta, Bu, ya? Iya, tidak apa-apa, biar lewat aja, Bu. Emang biasanya lewat kan, Bu? Memang dipikir yang kereta. Iya. Sepur apa kereta, Bu? Sepur kereta. Iya. Jadi kita datang ke majelis taklim itu pasti pertanda atau Allah ingin menjadikan kita sebagai manusia yang dipahamkan tentang agama. Karena kalau tidak, pasti kita tidak galak diajak ke majelis taklim, walaupun sudah dipaksa, walaupun sudah di WA terus menerus. Tapi kalau tidak tergerak, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba Allah yang dipahamkan tentang agama, maka gak akan tergerak hatinya. Maka majelis taklim ini luar biasa, menjadi wasilah, menjadi salah satu tempat agar Allah ini memuliakan kita, agar Allah ini menjadikan kita menjadi hamba yang baik. Kenapa? Yufaqihu fiddin. Di dalam majelis taklim pasti bahas tentang kebaikan. Kira-kira ada enggak, Bu, majelis taklim yang bahas tentang kejelekan? Enggak lah. Pasti yang dibahas tentang yang baik-baik, nasihat yang baik-baik, ceramah yang baik-baik, ilmu yang baik-baik. Makanya yufaqihu fiddin, pasti orang yang datang ke majelis taklim itu pertanda akan dipahamkan tentang agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu tempat yang mulia, diisi dengan acara yang mulia. Di bulan juga sekarang bulan yang mulia, masih di bulan Rajab. Kita masih di bulan Rajab, maka bulan Rajab menjadi salah satu bulan yang hurum. Ya, tanggal 28. Makanya bulan yang mulia, kita hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, maka insya Allah yang hadir saat ini menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu mau datang ke majelis taklim, datang aja, Bu, duduk aja. Itu paham atau enggak? Kemudian mau tiduran, mau yang penting duduk aja, datang ke majelis taklim, mau tidur, mau ngapain, mau sandaran, asal jangan jengkelitan aja lah. Ibu paham atau enggak tentang apa yang disampaikan, itu sudah dianggap khairum min alfi raka'atin, lebih mulia daripada 1000 sholat sunnah, sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ibu duduk aja. Ibu kan tidak ngomong, cuma mendengarkan aja. Yang ngomong kan saya, Bu. Mendengarkan aja. Duduk, paham kek, tidak paham kek, yang penting datang aja ke majelis taklim. Itu sudah dianggap sebagai ibadah yang lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. 1000, Bu, bayangkan. Kira-kira kalau saya tanya, Bu, pernah hendak sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah enggak? Kalau misalkan, oh Bu, nanti malam habis isya sholat sampai 1000 rakaat ya, Bu, kuat apa enggak? Enggak kuat. Yang ngomong aja enggak kuat, Bu. Yang ngomong aja pasti enggak kuat. 1000 rakaat sholat sunnah. Di sini sholat tarawih berapa? 23 sama witir.
bentar lagi masuk bulan Ramadan, habis Isya kita sholat taraweh 23. Sunnah apa wajib? Sunnah. 23 rakaat dijalankan selama 1 bulan, ringan apa berat? Berat. Itu baru 23 Bu, belum 1000. Itu baru Ustaz, badan ada paksaan. Nah iya, itu baru 23 sholat sunnah rokaatnya 23, itu datangnya saja 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Itu saja sudah berat, apalagi kalau disuruh 1000 rokaat. Yakin tidak ada yang kuat. Tapi kemuliaan sholat sunnah 1000 rokaat kalah mulianya, kalah baiknya, kalah fadilahnya dengan orang yang mau duduk di dalam majelis taklim. Jadi ibu-ibu, sebelum majelis taklim ini ditutup, jangan berdiri dulu, kecuali ada uzur kebelet pipis misalkan, itu lain, ya jangan ditahan. Kalau tidak ada uzur, sebelum ditutup majelis taklimnya tetap duduk. Maka kalau majelis taklim itu ditutup, itu dianggap selama duduk itu sedang sholat 1000 rakaat, bahkan lebih mulia daripada orang yang mau sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Padahal ini majelis taklim 1 minggu berapa kali Bu? Sekali. Berarti 1 minggu sholat 1000 rakaat, 2 minggu 2000 rakaat, 3 minggu sudah berapa tahun padahal berjalan Bu? Sudah banyak tahun. Berarti sudah berapa puluh ribu sholat sunnah ibu dianggap ketika duduk di majelis taklim. Itu luar biasanya orang yang mau duduk di majelis taklim. Walaupun misalkan keluar dari masjid sampai rumah, Bu, tadi materinya apa? Ngajinya embuh, nggak tahu. Nggak tahu aku, nggak ngerti, nggak paham. Yang nyampaikan juga nggak paham. Walaupun seperti itu tetap diganjar sebagai sholat 1000 rakaat, Bu. Yang penting duduk aja, nggak usah jalan-jalan, nggak usah guling-guling. Yang penting duduk sudah dianggap sebagai sholat 1000 rakaat. Tapi nanti kalau sudah tahu seperti ini, ibu-ibu ya tetap sholat tahajud iya, sholat duha iya, sholat ba'diyah qobliyah juga iya. Mentang-mentang sudah datang majelis taklim, tidak sholat sunnah lagi. Kenapa Bu nggak sholat sunnah? Kan kemarin sudah ikut majelis taklim, sudah dianggap 1000, masih banyak tabungan, nggak usah sholat sunnah aja udah banyak tabungan. Ya bukan seperti itu. Kemuliaan orang duduk dianggap sebagai sholat 1000 rakaat itu bukan untuk menggantikan sholat sunnah, tetapi pahalanya, ganjarannya, faidahnya, fadilahnya itu disamakan dengan orang kalau mau sholat 1000 rakaat sholat sunnah, itu sama dengan orang mau duduk di dalam majelis taklim. Ibu-ibu duduk aja udah nggak apa-apa. Ibu-ibu mau tiduran aja nggak apa-apa sebenarnya. Duduk sambil sandaran tidur gitu nggak masalah. Nggak masalah Bu, tetap dianggap sholat 1000 rakaat asalkan saya masih di sini menyampaikan aja. Tapi kalau saya ikut tidur ya udah nggak ada masalah. Nah ya itu masalahnya. Kalau sama-sama tidur nggak ngaji namanya, nggak majelis taklim. Ibu semua yang hadir sandaran semua, tidur semua. Saya ngecuprus dewek di sini, ngomong dewek ini sampai selesai nanti. Nanti saya bangun ibu sudah selesai. Udah sampai tujuan Bu, bangun. Itu udah dianggap sebagai sholat 1000 rakaat. Istimewa sekali. Istimewa sekali. Ini serius. Orang yang mau datang ke majelis taklim benar-benar dimuliakan oleh Allah. Tidak cuman seperti itu Bu, tidak cuman berhenti di situ. Orang yang mau duduk datang ke majelis taklim itu lebih baik, lebih mulia, khairum min iyadatil marid, lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ibu-ibu kira-kira sehari pernah tidak menjenguk orang sebanyak 15 kali? Nah,
orang sakit itu berat apa ringan kalau zaman sekarang? Berat. Soalnya jenguknya kan tidak cuma jenguk, Bu, ya. Ya bawa oleh-oleh, bawa jajan, bawa yang salaman pakai amplop. Makanya berat. Menjenguk orang sakit itu tidak enteng ternyata, apalagi zaman sekarang. Sarok ya. Zaman mak ini tetangga kita ada yang masuk rumah sakit limo wong bae lah. Nah, sakit lagi yang kemarin baik belum sembuh, baru kemarin jenguk lagi. Itu berat jenguk orang sakit karena tidak mudah untuk menggerakkan hatinya menjenguk orang sakit, dan memang berat menjenguk orang sakit. Jangankan sampai 1000, sehari tetangga kita minta dijenguk 3 orang aja udah berat. Kalau 1 orang misalkan 50.000 aja, 3 orang 150.000. Ya kalau 3 orang, kalau 10 orang, nah rugi bandar kita. Lagi musim ini, lagi musim susah, banyak orang sakit. Dijenguk pula, karena menjenguk orang sakit kalau sesama muslim itu hak wajib bagi kita. Tetapi kemuliaan orang yang mau menjenguk orang sakit itu kalah mulianya dengan orang yang datang ke majelis taklim. 1000 orang sakit, kita jenguk semuanya, kita menjenguk, bawa oleh-oleh, bawa makanan yang dia sukai, bawa bantuan segala macam, itu kalah mulianya dengan orang yang mau duduk di majelis taklim. Kalah mulianya. Tapi ya kayak tadi, jangan kemudian nanti kalau ada tetangga sakit jadi ndak jenguk. Kok nggak mau jenguk, Bu? Kan saya kemarin sudah majelis taklim. Sudah dianggap menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Jadi kalau ada tetangga sakit 3, masih ada tabungan 997. Terus diurut, ndak jenguk sampai terakhir baru jenguk. Sampai ada 1000 tetangga yang sakit baru jenguk. Ya bukan seperti itu. Kemuliaannya, fadilahnya, ganjarannya seperti kita beratnya menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Kalah mulianya ketika ibu-ibu mau datang ke majelis taklim. Kemudian tidak cuma di situ, masih ada lagi, Bu. Padahal yang pertama saja sudah mulia, yang kedua saja sudah mulia, ditambah lagi yang satu ini. Ketika ibu-ibu datang ke majelis taklim, duduk seperti ini, maka dosa-dosa yang telah lalu sedang berguguran. Itu, Bu, Masya Allah. Orang yang mau duduk, ibu kalau lihat misalkan dosa itu terlihat, kemudian terlihat bergugurannya, yakin kita semua, saya, ibu-ibu ini nangis, Bu. Dosa kita setiap hari bertambah, tapi susah untuk menghapusnya. Ketika mau datang ke majelis taklim seperti ini, berguguran. Dosa dari mata berguguran, dosa dari mulut yang suka ngomongin tetangga, yang suka menghibah, berguguran. Dosa dari telinga yang mendengarkan sesuatu yang tidak pantas, berguguran. Dosa dari tangan yang tadinya mengambil hak yang bukan milik kita, berguguran. Dosa dari kaki yang tadinya melangkah ke tempat maksiat, berguguran. Semua dosa yang telah lalu berguguran ketika kita mau datang ke majelis taklim. Istimewa memang, Bu. Makanya ya tidak salah kalau saya tadi berani menyampaikan bahwasanya insya Allah kita semua menjadi orang yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Karena memang seperti itu mulianya orang mau datang ke majelis taklim. Sudah dianggap sholat 1000 rakaat, sudah dianggap menjenguk seperti menjenguk orang sakit sebanyak 1000, masih diampuni dosa-dosanya. Itu kalau kita benar-benar terlihat semuanya, Bu. Ganjaran itu terlihat semuanya, pahala orang majelis taklim terlihat semuanya. Seperti kita melihat mobil, seperti kita melihat duit. Saya yakin setiap Jumat ba'da Jumat ini penuh Masjid Nurul Ihsan. Yakin penuh. Kalau pahala itu terlihat seperti kita melihat uang, kalau pahala itu terlihat seperti kita melihat mobil, emas, dan lain sebagainya, saya hakul yakin Masjid Nurul Ihsan ini berebut. Mulai majelis taklim jam 2, jam 11 bapak-bapak masih
mau Jumatan sudah antri ibu di sini. Udah berebut nak masuk. Bapak-bapak belum keluar semua, ibu-ibu udah masuk. Karena kalau terlihat ini memang luar biasa. Pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Hanya saja seperti itu bukan terlihat oleh mata, tetapi butuh keimanan. Hanya orang-orang yang tergerak hatinya, yang tulus hatinya, yang ridho hatinya, yang dimudahkan langkahnya, mau setiap pekannya, setiap ba'da sholat Jumat datang ke majelis taklim tanpa ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i, tidak bisa lagi safar, lagi sakit, lagi bepergian, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ada ajakan majelis taklim seperti ini, kita tidak katik gawe daripada nonton TV di rumah, daripada guling-guling di rumah main HP update status, ya lebih baik datang ke majelis taklim. Sudah mulianya luar biasa. Jangankan cuman di sini, ibu jalan kaki apa naik kendaraan ke sini? Jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Sepanjang dari rumah, ibu bisa menghitung tidak ada berapa banyak batu kerikil? Ya. Ada berapa kubik tanah yang ibu injak? Enggak ada yang tahu. Batang pohon, rumput, dedaunan, bunga dihitung enggak ketika kita jalan dari rumah? Tidak. Padahal itu semua akan menjadi syafaat. Semua itu akan berbicara. Kelak yaumil hisab, di mana amal perbuatan kita diperhitungkan di hadapan Allah. Ketika dipertimbangkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah, akan ada saksi dari yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, dari yang basah maupun yang kering. Jangan anggap bahwasanya yang akan bersaksi ini manusia-manusia yang bernyawa saja, hewan-hewan yang bernyawa saja, tetapi semua yang hidup maupun yang mati di akhirat diberi kesempatan untuk menjadi saksi. Ibu jalan dari rumah ke sini, itu berapa batu yang menyaksikan ibu mau datang ke majelis taklim. Itu semua akan mengatakan, itu semua akan membela ibu karena datang ke majelis taklim. Ibu nginjek aspal, ibu nginjek pasir, ibu nginjek tanah. Semua tanah yang menyaksikan perjalanan ibu ke masjid, datang ke majelis taklim, akan bersuara semuanya, akan menjadi saksi semuanya. Dedaunan, rumput, tangkai, batang pohon, semuanya akan bersuara. Ketika ibu akan dimasukkan ke dalam api neraka, semuanya akan membela. Jangan ya Rob, jangan. Ibu ini dulu saya pernah melihat datang ke majelis taklim. Batu ngomong, membenarkan rumput, benar ya Rob. Dulu saya juga pernah menyaksikan ibu ini setiap Jumat datang ke majelis taklim. Dibenarkan lagi oleh Batang. Batang juga mengatakan, benar saya juga dulu sering melihat ibu ini datang ke majelis taklim. Semua akan mengatakan seperti itu, akan menjadi syafaat. Belum lagi teman-teman kita, belum lagi orang-orang di sekitar kita yang menyaksikan. Orang-orang yang di sekitar kita menyaksikan itu berbicara bukan karena hasud, tidak ada hasud lagi Bu, karena yang berbicara di situ bukan lisan lagi, tetapi semua yang menyaksikan mata akan berbicara karena melihat teman kita datang ke majelis taklim. Mungkin kalau di sini, mohon maaf, mungkin kita pernah hasud ketika suruh bersaksi baik, ada yang tidak mau karena ada iri, ada dengki. Tapi di akhirat tidak ada lagi. Semua pure apa adanya. Ketika kita melihat teman kita datang ke majelis taklim, mata kita akan bersaksi, tulang kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, kulit kita akan bersaksi, semuanya akan bersaksi. Di masjid ini ada berapa benda ini? Banyak kan? Kipas, mikrofon, HP, tas, karpet, hijab, semuanya Bu, ini akan jadi saksi semuanya. Oh ya, dulu saya pernah didudukin oleh ibu-ibu, karpetnya akan ngomong seperti itu. Wallahi, semua yang mati maupun yang hidup akan menjadi syafaat. Itu luar biasanya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyunahkan kalau kita mau ibadah
itu sunnahnya disunahkan untuk memperbanyak tempat, Bu, untuk berpindah-pindah kita ibadah. Agar apa? Agar banyak saksinya beribadah. Kalau ibadah perbanyaklah tempat. Kalau sedekah jangan di situ-situ baik. Sesekali di sana, sesekali di sana, sekali di sana. Agar banyak saksinya. Agar banyak saksi ketika kita melakukan perbuatan baik, itu banyak saksinya. Banyak saksi melakukan perbuatan baik. Jangan kebalikan. Kita ngomongin tetangga, yang dibanyakin tempatnya kita ngomongin tetangga. Ya di rumah ngomongin tetangga, di tempat tetangga yang ngomongin tetangga, di warung yang ngomongin tetangga. Ya malah banyak saksi yang jelek nanti. Kalau mau banyak saksi yang baik, banyaklah beribadah di tempat yang berbeda. Ya kalau masih mampu. Kalau enggak ya sudah, seperti itu saja, semuanya akan menjadi syafaat yang baik. Itu luar biasanya. Maka dulu, Bu, ini sampai asar kan, Bu? Asarnya jam berapa? Setengah 4. Sekarang jam 3. Nanti tolong diingatkan, Bu, kalau sudah mendekati detik-detik terakhir. Kadang saya ini kebablasan, maksudnya tidak sadar tiba-tiba sudah kentong. Nah itu kan tidak enak. Kayaknya nanggung banget, belum selesai masih ada yang mau disampaikan, ternyata udah habis waktunya. Ya berasa lagi hajat tetapi disuruh narik lagi, itu nggak enak banget. Nah kemudian dulu, Bu, Kanjeng Nabi itu pernah didatangin seseorang. Seseorang itu dulunya adalah seorang pembunuh, pembantai. Dulu mengatakan seperti ini ke Nabi, ya Rasul, saya ini adalah seorang pembunuh, saya ini adalah seorang pembantai. Pada masa lalu hamba ini pernah membunuh lebih dari 100 orang, pernah memenggal lebih dari 100 orang. Tetapi sekarang di hadapanmu ya Rasul, hamba ini ingin merubah diri menjadi lebih baik, ingin merubah masa depan hamba menjadi masa depan yang lebih baik, baik menurutmu dan baik menurut Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Intolik ilal ardi kada wa kada fa inna biha unasun ya'budullaha fa'budullaha ma'ahum wa la tarji ilal ardi fa inna ardika saw. Artinya apa, Bu? Ada yang tahu artinya? Enggak tahu artinya? Mau tahu artinya? Wani biro. Jadi seperti ini. Ya, kita itu sedikit-sedikit biar ada bahasa Arabnya lah ya, Bu. Bukan saya pamer bisa bahasa Arab, enggak. Tetapi katanya kalau tidak ada bahasa Arabnya dikira tidak ada dalilnya gitu. Giliran dibacain bahasa Arabnya enggak tahu artinya. Ini serba salah. Jadi seperti ini artinya. Iqtalik ilal ardi kada wa kada. Kamu ini kalau mau menjadi lebih baik, merubah diri menjadi lebih baik, pergi ke daerah ini, pergi ke dusun ini, pergi ke kota ini. Contoh misalkan orang itu tinggal di Prabu Muli. Ketika itu berada di Prabu Muli, kemudian ditunjukkan kalau kamu ingin jadi lebih baik, pergi ke Muaraenim. Kalau kamu ingin jadi lebih baik, pergi ke Palembang, pergi ke Pali, pergi ke Batu Raja. Itu kata Rasulullah seperti itu. Indolik ilal ardi kada wa kada. Loh, pertanyaannya kan seperti ini. Ini Rasul didatangi sama orang yang mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Seharusnya kalau ada orang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, ya diajarin, ya enggak, Bu? Dibenerin, dinasehatin di situ sama Rasul. Tetapi kenapa Rasulullah malah menyuruh orang itu untuk pergi? Kira-kira ada apa? Apa Rasulullah ini tidak mau mengajari orang tersebut gara-gara orang tersebut ini pembantai, pembunuh, udah banyak membunuh, sudah pernah banyak membantai sehingga Rasulullah ini tidak mau ngajarin? Kira-kira kenapa Rasulullah ini menyuruh orang itu untuk pergi, Bu? Kira-kira aja, Bu. Kira-kira menurut Ibu, kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya tidak saya nilai. Kira-kira aja, Bu, apa?
Kenapa Rasulullah ketika didatangi orang yang mau bertobat malah menyuruh orang itu untuk pergi? Pergi aja kamu ke Muara Enim, pergi aja kamu ke Batu Raja. Kira-kira apa Bu? Coba kira-kira apa? Soalnya saya minum dulu. Kira-kira apa? Suruh mencari ilmu di luar. Apalagi Bu? Jangan sama. Kalau sama nyontek berarti. Mencari amal. Pakai kotak amal enggak? Pakai tas. Pakai tas. Udah pas lanjut. Suruh bertobat. 3 jawaban Bu. Nanti yang benar dapat door prize. Apalagi? Udah pas, gak ada lagi. Jadi Rasulullah itu menyuruh pergi bukan karena Rasulullah itu tidak mau mengajari. Banyak yang diajari Rasulullah. Para sahabat itu belajarnya sama siapa? Ya sama Rasul. Gurunya siapa? Ya Rasul. Semua puluhan ribu sahabat gurunya siapa? Ya Rasul. Belajarnya sama Rasul. Tetapi Rasul ini ingin menjadi iktibar, ingin mengungkapkan sebuah pelajaran, ingin menggambarkan sebuah pelajaran dari hadis tersebut agar kita bisa mengambil iktibar, pembelajaran dari hadis, salah satu hadis Rasulullah ini. Intolik ardi kada wa kada, pergi kamu ke daerah ini dan ini, pergi kamu ke daerah yang saya tunjukkan. Fa inna biha unasun ya'budullaha, karena di tempat yang Rasulullah tunjukkan tadi itu banyak sekali orang yang beriman, banyak sekali orang baik, banyak sekali orang yang bertakwa, banyak sekali orang yang datang ke majelis taklim beribadah. Makanya orang tersebut disuruh pergi ke daerah itu. Karena orang itu ingin berubah menjadi lebih baik, maka ditunjukkan tempat yang banyak orangnya baik-baik, banyak orangnya beribadah, banyak orangnya beriman kepada Allah. Ditunjukkan kalau kamu ingin berubah menjadi lebih baik, masa depanmu ingin berubah menjadi baik, datang ke sini. Di sana banyak orang beribadah kepada Allah. Kalau kamu sudah sampai ke tempat tersebut, kata Rasulullah, fa'budullaha ma'ahum, berbuat baiklah, gabunglah. Kalau ada majelis taklim, gabung ke majelis taklim. Kalau dia beribadah, ikut beribadah. Kalau dia bersedekah, ikut bersedekah. Kalau dia berbuat baik, ikut berbuat baik. Itu tujuan Rasulullah. Kenapa? Tidak semua orang ketika dinasihatin sekali itu bisa berubah. Ketika belajar sekali bisa berubah. Yang ingin digambarkan, yang ingin dinasihati, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Ketika kita ingin merubah diri menjadi lebih baik dan kita belum bisa istiqomah, paling tidak kita ini seneng, gemar, suka, cinta kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita belum mampu menjadi diri yang lebih baik hari demi hari, paling tidak kalau kita lagi kumpul seperti ini, kalau kita sedang bermajelis taklim, hati kita ini seneng, hati ini tuh gembira karena berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita belum mampu menjadi ibu-ibu yang solihah, paling tidak ketika kumpul dengan ibu-ibu solihah di majelis taklim seperti ini, merasa senang. Jangan malah merasa benci atau terbebani. Ketika kita belum mampu menjaga iman dengan istiqomah, paling tidak ketika kita bersama di dalam majelis taklim seperti ini, kita sama-sama menjaga iman kepada Allah. Itu tujuannya agar di situ itu kita terbiasa, agar di situ kita terbiasa dengan orang-orang yang baik. Kalau kita belum mampu menjadi diri yang baik, agar kita terbiasa menjaga iman kalau kita belum istiqomah menjaga iman bersama orang-orang yang sudah beriman. Itu tujuan Rasulullah. Berarti kita ini paling tidak seperti yang digambarkan Rasulullah. Kalau kita merasa, ya saya juga merasa belum mampu untuk menjadi diri yang lebih baik, belum istiqomah ibadahnya, belum istiqomah menjaga imannya, maka kalau datang ke majelis taklim ya seneng,
karena ketemu ibu-ibu membicarakan ilmunya Allah, tidak membicarakan tentang kejelekan orang, tidak memfitnah, tidak menghibah, tidak merendahkan orang lain. Benar yang disampaikan adalah nasihat yang dulu pernah Rasulullah nasihatkan kepada para sahabat. Sahabat menasihatkan kepada para tabi'in, tabi'in menasihatkan kepada mutabi'un tabi'in, mutabi'un tabi'in menyampaikan kepada mutabi'un tabi'in, mutabi'un tabi'in menyampaikan kepada mutabi'un tabi'in, dan sampai kepada kita nasihatnya sampai saat ini. Itu tujuan kita, bukan datang ke majelis taklim kemudian yang dibicarakan tentang merendahkan orang, kemudian menjelekkan orang, memfitnah orang. Hilang faedahnya, hilang keberkahannya majelis taklimnya. Makanya kalau ada majelis taklim kok tiba-tiba orang yang keluar dari majelis taklim malah hilang senyumnya dengan tetangga, merasa lebih benar, merasa paling benar, kemudian keluar dari majelis taklim merasa dirinya yang paling benar, menyalahkan orang lain. Ada yang salah dari